Jadi pun berbahagia masih menemani Anda di Kompas Petang. Tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi dari pihak swasta dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan hingga Depok pada Senin kemarin. Langkah tersebut sebagai rangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jangan di sini, di sini. Kita di sini, Bang. Di sini. Sampai sekarang tim 9 belum memanggil orang-orang yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga diuangkan oleh FA ini. Siapa itu? Ya para penyidik dan pejabat di internal Kejaksaan Agung. Tim 9 Kejaksaan Agung Senin kemarin memeriksa 4 orang saksi dari kalangan karyawan swasta berinisial T, ER, DH, dan NH. Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga menyisir beberapa lokasi untuk mencari alat bukti serta menelusuri aset yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Adapun lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi kantor tersangka DR dan rekannya di wilayah Jakarta Selatan. Lalu kantor PT HI, PT PIS, PT KNE, dan PT SME di wilayah Jakarta Selatan, serta rumah kediaman milik tersangka Nurman Herin yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Namun penyidikan dan penggeledahan yang terus digencarkan tim 9 Kejagung dinilai pengamat seharusnya juga dibarengi dengan memanggil dan memeriksa para penyidik di Kejaksaan Agung yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga ada campur tangan ex-Jampitsus Febri. Menurut pengamat, keterangan penyidik di internal Kejagung tersebut bisa membuka jaringan yang terlibat termasuk oknum pejabat. Sebenarnya alat buktinya sudah sedemikian banyak ya. Penggeledahan juga sudah 12 tempat ditambah 1 jadi 13 tempat. Pertanyaan selanjutnya, kalau perkara ini terkait dengan penanganan perkara, sampai sekarang tim 9 belum memanggil orang-orang yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga diuangkan oleh FA ini. Siapa itu? Ya para penyidik dan pejabat di internal Kejaksaan Agung. Belum ada yang dipanggil. Kita belum pernah dengar misalnya direktur penyidikan dipanggil atau penyidik-penyidiknya dipanggil. Kan mereka perlu didengar keterangannya bagaimana perkara itu dulu ditangani. Apakah mereka mengetahui perihal-perihal tertentu yang kemudian menjadi sebab dari terjadinya tindak pidana korupsi. Ataukah misalnya ada pejabat-pejabat lain yang diduga memiliki keterkaitan terlibat dalam perkara ini. Sejauh ini, penyidik tim 9 Kejaksaan Agung baru menetapkan 3 tersangka untuk perkara dugaan TPPU PT Asabri, yakni Don Rito, Febri Adriansyah, dan Nurman Herin. Selain kasus PT Asabri, 2 sprindik lain mencakup dugaan korupsi batubara PLN yang memicu blackout, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Jika perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah merupakan tindak pidana pencucian uang, maka harus seperti apa penyidikan Kejagung dalam kasus ini? Cukupkah pemeriksaan hanya menyasar pihak swasta? Kita bahas bersama kuasa hukum ex-Jampitsus Febri, Bapak Hermawanto, dan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Pak Hermawan, Mas Zainur, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Hermawan terlebih dahulu bahwa sejauh ini dalam perkara TPPU PT Asabri baru ex-pejabat yang menjadi tersangka baru, yaitu Pak Febri. Apakah klien Anda dalam pengakuannya memang hanya bermain sendiri, Pak Hermawan? Terima kasih. Ya. Dia dalam kapasitas Pak Febri ya untuk menyatakan seperti itu gitu ya. Karena Pak Febri itu kan sudah dinyatakan jadi tersangka. Maka seharusnya penyidik itulah yang akan membuktikan bahwa apakah benar Pak Febri itu tersangka atau bersalah atau tidak gitu nantinya gitu kan. Jadi tidak dalam kapasitas saya juga untuk menjawab apakah melakukan ataukah tidak.
Yang jelas Pak Febri adalah akan mengikuti proses hukum dan menjalani semua proses yang apa namanya sesuai dengan prosedur yang ada saja. Tapi kalau kita bicara soal tempat penggeledahan yang begitu banyak digeledah, Pak Hermawan, bukankah ini bisa menjadi sebuah analisa ataupun hipotesis bahwa tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang juga terlibat? Pertanyaan yang patut dipertanyakan juga adalah apakah itu tempatnya Pak Febri? Oke. Yang digeledah. Kan begitu. Jadi kita masih belum jelas tentang siapa sebenarnya pemilik tempat-tempat itu juga. Oke. Dan siapa juga yang merupakan pemilik dari barang-barang itu. Yang Artinya Pak katanya Hermawan tahu tempat itu milik siapa, Pak? tidak dalam kapasitas saya untuk menyampaikan itu. Dalam Oke. beberapa hal Pak Febri sendiri sudah menyatakan gitu ya. Tapi Dan Pak Febri sempat menyampaikan milik siapa tempat itu. Ya, mohon maaf. Pak Febri mungkin sempat menyampaikan milik siapa tempat yang digeledah oleh kejaksaan? Satu-satunya yang Pak Febri sampaikan adalah rumah. Ya, rumah itu adalah milik keluarganya. Itu Oke. saja. Lebihnya adalah silahkan penyidik yang akan menyampaikan kepada publik. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Zainur bahwa yang juga menarik adalah Kejagung membuat rilis telah menggeledah sejumlah lokasi tapi tidak akan mempublikasi secara detail kepada publik. Bagaimana Anda menilai sikap Kejagung yang membatasi informasi soal perkembangan penyidikan terkait Febri, Mas Zainur? Ya, ini penyidik digencet di berbagai sisi ya. Dipertanyakan oleh publik soal transparansinya, dipertanyakan oleh kuasa hukum soal keabsahannya. Nah, inilah proses yang memang dari awal bermasalah. Kami menolak ketika perkara ini diserahkan di tengah jalan dari Polri ke Kejaksaan. Bahkan kami menyarankan agar perkara ini ditangani oleh KPK. Tetapi kalau tadi pertanyaannya apakah tempat-tempat yang sudah digeledah itu kemudian memiliki keterkaitan dengan perkara, harusnya penggeledahan itu memang hanya terhadap tempat-tempat yang memiliki keterkaitan dengan perkara untuk mencari alat bukti. Tetapi kan kemudian nantinya penyidik harus dapat memilah apa saja yang diperoleh dari penggeledahan tersebut, misalnya diikuti dengan penyitaan. Nah, itu perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi tanpa mengumbar semua informasi yang menjadi dari rahasia penyidikan. Sudah menjadi keharusan dari penegakan hukum anti korupsi, salah satunya adalah transparansi, agar publik juga bisa ikut mengawasi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan, termasuk melakukan penyitaan, tanpa, sekali lagi ya, tanpa perlu untuk mengumbar aspek yang bersifat rahasia dari substansi penyidikan itu sendiri, sehingga tidak akan mengganggu jalannya strategi penyidikan. Begitu, Mas? Karena kalau melihat tempat yang digeledah, ini sama seperti pertanyaan saya ke Pak Hermawan, Mas Zainur, bahwa banyak sekali tempat yang digeledah, apakah ini juga mengindikasikan sebenarnya Pak Febri tidak bermain sendiri? Ya, tempat-tempat yang digeledah sedemikian banyak itu kan nanti harus dibuktikan keterkaitannya ya. Keterkaitan satu tempat dengan yang lain, keterkaitan antara satu tempat itu dengan terjadinya tindak pidana, atau tempat menyimpan hasil pidana, atau tempat terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau pertanyaannya soal tindak pidana korupsi, saya mempelajari tindak pidana korupsi berbelas-belas tahun, selalu diajarkan bahwa tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana korupsi itu jarang sekali dilakukan oleh seorang diri. Artinya ada dugaan pejabat lain yang terlibat mungkin, Mas Zainur? Untuk membuktikan gitu. Bagaimana, Mas? Ada dugaan pejabat lain yang terlibat mungkin? Ya, sekali lagi ya, tipe organized crime itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tetapi secara pembuktian itu tugasnya penyidik. Nah, yang perlu dilakukan adalah mendalami apa yang disangkakan kepada FA ini keterkaitannya dengan perkara gitu kan. Kalau ini dugaannya adalah terkait dengan perkara, maka perkara yang diduga bermasalah itu harus diperiksa ulang bagaimana dulu perkara itu dijalankan. Itulah yang kami sampaikan. Salah satu yang perlu untuk didalami adalah merekonstruksi kembali penanganan perkaranya yang diduga terkait dengan tindak pidana. Seharusnya memang pihak-pihak yang mengetahui atau menjalankan penanganan perkara itu juga dimintai keterangannya oleh penyidik sebagai bentuk bagian dari upaya untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya bagaimana dulu perkara itu dijalankan. Begitu, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Hermawan. Yang terbaru dari pihak Anda juga akan mengajukan 2 permohonan ya Pak, pra-peradilan secara terpisah, yakni sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung, penyidik Polda Metro Jaya, dan Kortas Tipikor Polri. Tindakan yang mana saja itu Pak yang akan kemudian dilayangkan oleh tim kuasa hukum? Iya, jadi hasil tim kajian di kami di tim advokasi FA ini adalah kita menemukan ada sekitar 9 persoalan hukum sejak hari pertama
pemanggilan gitu ya, sejak proses gitu ya. Tapi yang terutama adalah pada saat pemanggilan pertama kemudian menetapkan FA menjadi tersangka. Ini problem sangat krusial yang kami temukan. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang sejak proses di tingkat kepolisian itu banyak sekali rupanya problem-problem yang harus kita sampaikan ke publik bahwa kita sama-sama punya prinsip. Ya. Kebenaran hukum itu harus ditegakkan dengan cara yang benar. Dan ketika caranya itu salah, maka yang akan terjadi adalah kesalahan itu sendiri. Jadi pasti tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau kemudian cara kita itu melanggar hukum. Nah, akan kami ungkap semuanya nanti di pengadilan. Salah satunya saya harus katakan adalah misalnya gitu ya. Hari ini Pak FA itu dijadikan tersangka, tapi tersangka itu tidak jelas. Oke. Dia ini tersangka perkara apa? Perkaranya ditulis adalah perkara korupsi. Anda tuh perkara korupsi itu jenis perkara korupsi itu banyak sekali. Terus ditulis juga di situ adalah pelaku tersangka dugaan pencucian uang. Pencucian itu banyak sekali perkaranya, banyak sekali jenis perbuatannya, sekitar 25 sampai 30 jenis perbuatan. Apakah mungkin seorang tersangka ini melakukan sampai 30 perbuatan pada waktu yang sama gitu ya? Itu salah satu. Makanya kami di kajian itu mengatakan bahwa ada banyak sekali kekeliruan kalau kita lihat dengan menggunakan perspektif KUHP yang baru. Oke, bahwa ada yang dipersoalkan ya soal penetapan tersangka termasuk juga proses hukum, bahkan ketika kasus ini masih dipegang oleh polisi sehingga tim kuasa hukum dari Febri ini melayangkan pra-peradilan. Pertanyaannya untuk Mas Zainur, ketika tim kuasa hukum Febri melayangkan pra-peradilan, apakah celah terbuka untuk Febri lolos dari kasus ini? Ya, semua perkara 50-50 ya, kemungkinannya separuh-separuh gitu ya. Tinggal kita ikuti sebagai masyarakat, kita ikuti bagaimana perkara ini nantinya akan disidangkan. Jadi kalau tadi disoalkan dari sisi formil bagaimana penetapan tersangka, bagaimana penggeledahan penyitaan, bagaimana penahanan dan seterusnya, maka tinggal dilihat apakah syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP itu terpenuhi atau tidak. Misalnya tadi soal penahanan ya 100 ayat 5, apakah itu terpenuhi atau tidak dan seterusnya. Jangankan kuasa hukum, publik juga mempertanyakan karena publik dari awal menolak karena ini ditangani oleh kejaksaan. Nah, kalau sekarang kemudian ada banyak kejanggalan yang dianggap sebagai satu fakta oleh kuasa hukum, ya publik akan melihat apakah memang benar kejaksaan itu serius untuk menangani perkara ini. Tapi saya juga ingin katakan bahwa pra-peradilan itu tidak menyebabkan nebis in idem. Kalau nanti misalnya sampai pra-peradilannya dikabulkan gitu ya, ya publik akan minta ini saatnya KPK untuk main, jangan kejaksaan yang jeruk makan jeruk gitu ya. Tapi silakan, karena ini adalah hak dari seorang tersangka untuk menguji bagaimana prosedur dijalankannya upaya paksa itu, maka publik tinggal menguji satu persatu di dalam proses persidangan, melihat nanti bisa melakukan eksaminasi mengenai prosedur-prosedur yang dijalankan oleh penyidik, mulai dari Kortas sampai di penyidik di Kejaksaan Agung. Dan sekali lagi, perkara ini juga harus disupervisi, dikoordinasi oleh KPK. Apakah KPK melihat bahwa perkara ini telah dijalankan sesuai dengan prosedur atau tidak? Jika sewaktu-waktu ternyata KPK melihat bahwa perkara ini tidak ditangani dengan serius dan ada indikasi untuk melindungi pelaku, maka KPK bisa ambil alih. Tapi kan kita tahu ya bahwa perkara ini perkara yang sangat menarik perhatian publik karena berbagai faktor termasuk faktor-faktor non-hukum. Nah, itu juga nanti harus menjadi bagian dari hal yang diperhatikan oleh publik ketika melihat apakah perkara ini dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak. Yang selanjutnya saya pikir juga bisa diperbandingkan oleh publik adalah bagaimana publik melihat perkara-perkara yang dilakukan, dijalankan, ditangani oleh Jampitsus lama, FA, dengan perkara yang dijalani sendiri oleh Jampitsus sebagai tersangka gitu ya. Jadi nanti publik bisa membandingkan bagaimana dulu FA ini menangani perkara dan bagaimana sekarang kemudian FA diperkarakan. Begitu. Oke, saya ingin ke Pak Hermawan bahwa di tengah kasus yang kemudian ataupun di tengah proses hukum yang berjalan untuk klien Anda, ada kasus lain yaitu kematian pegawai ataupun dalam tanda kutip ada dugaan karungga dari Pak Febri Sutrimo. Apakah bisa juga Anda jelaskan, mungkin Pak Febri sudah mengomentari terkait hal ini? Ya, sampai hari ini kami memang tidak memiliki kuasa untuk menyampaikan hal-hal yang di luar perkara yang sedang ditangani di Polda Metro Jaya dan juga di Kejaksaan Agung. Sehingga demi hukum sebagai seorang advokat kami tidak mungkin memasuki wilayah yang bukan wilayah kami. Tapi apakah bisa dikonfirmasi Pak Hermawan, betul bahwa Sutrimo adalah karungga dari Pak Febri Adriansyah? Karena informasinya sudah bekerja dengan Pak Febri sejak tahun 2008.
Persisnya kami tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke, saya ingin ke Mas Zainur melihat apa yang kemudian tadi saya tanyakan juga ke Pak Hermawan. Ada kasus lain soal kematian Pak Sutrimo. Apakah menurut Anda ini juga perlu didalami oleh polisi atau mungkin oleh kejaksaan? Ya tentu ini menjadi kewenangan kepolisian ya untuk mengungkap terjadinya peristiwa kematian. Apakah peristiwa kematian tersebut disebabkan karena tindak pidana, karena kejahatan, atau kematian secara alami, misalnya karena sakit. Ya, Polisi tentu punya standar crime scientific identification baik. untuk mengungkap sebenar-benarnya. Dan jangan sampai kemudian publik Oke. menaruh curiga, sehingga butuh ada transparansi Baik. apakah perkara ini adalah perkara hukum atau kematian secara alami natural. Begitu, Oke, Mas. baik. Transparansi harus dikedepankan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Mas Zainur Rohman telah bergabung di Kompas Petang.